Halo sahabat Bonki Galeri, berjumpa lagi dengan saya Kiki Sanjaya, owner dari Bonki Galeri. Hari ini kita mau review dan bincang-bincang seputaran bonsai anting putri, yang mana gayanya sih udah menunjukin gue banget ya. Cuma pohon ini kenapa bikin asik buat saya nge-review, karena selama ini kita ngebahas tentang kesehatan pohon. Khusus kali ini kita ngebahas pohon yang tidak sehat atau stuck. Jadi pohon ini saya pelihara atau Bonki Galeri memeliharanya udah 2 tahun, tapi nggak menunjukkan progres yang signifikan. Jadi stuck. Oke, jadi gini, kenapa pohon ini kami anggap tidak sehat ya? Karena gini, kalau pada umumnya memang pertumbuhan anting putri itu seperti ini, layaknya normal. Tapi pada saat kami memelihara, kami sedikit merubah gaya yang harus ngebaret ke arah kanan atau lebih berat ke arah kanan, cabang pertamanya. Terus sempat sehat, narik posisi pertumbuhannya, dan sekarang stuck kembali. Jadi pohon ini memang dari awalnya ya, selama saat pembuatannya, pohon ini memang mungkin tidak dijaga kesehatannya dan dijadikan di dalam pot. Jadi memang mungkin di kemudian hari pohon ini agak kesulitan buat perbaikan akar. Untuk karakter tua sendiri, pohon ini udah sangat mewakili ya, terus keseimbangan cabang, anak cabang antara pohon dan tinggi ini sudah sesuai. Cuma yang kemarin kita reposisi ini area sini ya, area sini. Jadi logikanya secara pertumbuhan, jadi perakaran itu kan kalau dia di ground, posisinya akar itu bisa memilih lokasi nutrisi yang dibutuhkan pohon. Jadi dia akan kadang kalahnya akar itu akan menumpuk ke arah depan atau ke belakang atau ke samping. Tapi kalau di semi ground yang seperti ini, akar itu nggak punya pilihan ya. Jadi dia wajib areanya cuma terbatas. Jadi ini kemungkinan kita akan lakukan pengegroundan ulang di lokasi sambil kita coba, ini uji coba buat di press mundurin ranting-ranting semua daun, sembari pruning langsung pemotongan ranting, dimundurin istilahnya dalam istilah pembuatan bonsai. Mudah-mudahan ketika dia udah perbaikan akar di ground, karena gitu tadi ya, kita observasi kita itu semacam nggak menemukan ya media yang diinginkan oleh pohon ini seperti apa. Karena Bonki Galeri kan cuma meneruskan, jadi bisa jadi media yang digunakan saat ini selama ini dia belum, mungkin candunya ya, candu pada media itu nggak cocok sama yang komposisi kita. Oke sahabat Bonki Galeri, jadi ini memang sengaja kita pertahankan pertumbuhan, katakanlah batang baru yang dari akar ya. Ini juga termasuk uji coba kita, mau ngelihat apa emang media kita yang salah, apa emang pohonnya. Jadi kalau lihat dari situasinya, ini kan pecahan dari batang itu sendiri. Ini termasuk tunas yang tidak sehat karena daunnya nggak terlihat hijau pekat, ya menguning. Oke, mempersingkat waktu, kita langsung lakukan maintenance. Om Iwan bisa bantu. Jadi dalam pruning ini sendiri ya, atau pengepresan ini, kita ambil fokus ke 2 titik ya. Jadi 2 titik pertumbuhan. Contohnya seperti ini. Oke, karena kita merujuk ke posisi penyehatan, jadi kita ambil 2 ya. Jadi kita cuma ambil 2, yang numpuk seperti ini 3, kita jadikan 2. Ini contohnya seperti ini. Jadi semua yang ranting numpuk nanti kita bikin 2-2 ya, agar nanti menjemput ya bahasanya, atau tunas barunya itu akan muncul lebih baik, harapannya seperti itu. Jadi kalau pohon yang tidak sehat itu terlihat dari posisi daun dan tunas baru ya. Kalau tunas barunya nggak begitu ngejos, artinya emang pohon ini nggak sehat.
Jadi pada saat ini kita nggak ngelakuin yang namanya pruning, langsung press. Mundur ya. Nah, disinilah saat penghobi bonsai itu diuji ya, diuji untuk kekejamannya, apakah ingin pohon ini lebih sehat ke depannya atau seperti inilah. Jadi ini bayangkan udah 2 tahun di tangan kita, prosesnya itu stuck, dan menurut saya ini sangat ya merugikan di waktu ya. Jadi ada baiknya mudah-mudahan ke depannya setelah kita lakukan press seperti ini, dia akan tumbuh tunas baru dan lebih, rantingnya akan lebih rapat lagi. Biasanya untuk pemain pemula itu sangat sayang ya untuk ngepres pohon yang udah jadi. Jadi pertimbangannya itu akan menjadi, ya itu pun terjadi kepada saya ya. Karena emang saat inilah kita bisa menentukan bahwa memang waktu itu sangat penting ya. Oke, untuk pengelosan yang ini terpaksa kita buang ya, agar nanti dia ada tunas baru, akan lebih cepat narik pohon pada cabang bagian ini ya. Jadi asiknya kalau kita punya bonsai anting putri itu, dia memiliki karakter daun yang kecil, padat, jadi akan terlihat kesuburannya kalau nanti posisi pohonnya udah subur. Sekarang kan udah terlihat nih kerangka pohonnya. Karakter pohon yang tua ini sebenarnya suatu kekurangan ya pada pohon ini. Jadi pohon ini nih batangnya terlihat kering karena nutrisi yang disuplai dari bawah itu nggak kurang ya, kurang. Jadi kenapa batangnya kering? Tapi ini menjadi kelebihan tersendiri pada bonsai karena dia terlihat lebih berkarakter tua ya. Kita lanjut pruning lagi ya teman-teman Bonsai Galeri sambil ngobrol-ngobrol. Nanti biasanya sambil pruning ini kita anggap aja observasi ya, sambil mengamatin why. Nanti pertanyaan-pertanyaan kita itu terjawab. Oke sahabat Bonsai Galeri, press ranting ya, press ranting telah kita lakukan. Sekarang udah terlihat kan karakter pohon ini, maco banget, maco pakai banget ya. Jadi kalau untuk karakter pohon, style dan lekukannya itu udah
mendekatin sempurna sih menurut saya ya. Tinggal kita fokusin buat penyehatan pohon ini ya. Jadi kalau kita ngebahas tentang bonsai anting putri, kenapa anting putri itu lebih banyak yang suka ya? Ibaratnya dari riset kita juga beberapa, mungkin hampir seluruh penghobi bonsai itu atau pemula juga lebih memilih anting putri buat dirawat dalam proses pembuatan bonsai. Karena karakter pohon, kerapatan ranting, atau cabang yang struktur rangkanya itu lebih mudah dibentuk, dan secara kekebalan pohon juga dia lebih aman ya buat ini proses. Cuman yang waktu yang lama itu kadang-kadang yang ngebikin nggak sabaran para seniman bonsai. Oke sahabat Bonki Galeri, untuk lebih lanjut ya, pohon ini harusnya ini memang harus dikawat ulang, tapi karena kita proses penyehatan jadi hal itu nggak kita lakukan dulu. Bisa jadi ini akan lebih lama ya, dia di ground butuh waktu 3 bulan untuk proses perbaikan akar. Kalau akar itu nggak punya pilihan dianya akan dominan kemana, karena kadang kalahnya kalau kita di ground itu jalannya akar itu memilih apa yang dibutuhkan ya, seperti mungkin unsur harahnya yang dia butuhkan tuh kadarnya tinggi atau rendah dosisnya, begitupun nanti kebutuhan pupuknya. Kalau kita di ground itu lebih cenderung ke organik ya, jadi kita menggunakan koi sapi. Nah kembali lagi faktor suhu. Jadi kalau sekarang ini, kemarin kebetulan hampir 8 bulan kita musim panas ya, kalau di daerah kita Lubuk Linggau Musirawas ini dari awal tahun sampai bulan 8 itu panasnya over, nggak seperti biasanya. Jadi pot beton semen yang tebal seperti ini menyebabkan suhu panasnya terkontaminasi atau masuk ke dalam media ya. Jadi saat itu sih kalau kita untuk netralisir suhu supaya nggak efek kejut ya, nggak efek kejut maksudnya suhu yang terlalu panas begitu kita siram itu akan menjadi suhunya lebih panas ya. Jadi biasanya kita lakukan penyiraman itu sampai benar-benar air panasnya itu habis. Jadi memang kalau kondisi musim panas itu penyiraman pun harus kita perhatikan. Kadang kalahnya kalau kita sambil menyiram, kan ini ada lubang pembuangan air ya. Nah dari sana biasanya kita pegang suhu yang air baru sama air yang keluar itu begitu seimbang baru kita berhenti penyiraman. Jadi konteksnya ketika musim panas kita tanam di semi ground ya, katakanlah semi ground pot ini, jadi dia akan menjadi lebih sulit saat penyiraman karena balik lagi dia harus benar-benar poros dan benar-benar air yang panas tadi mengalir ke bawah agar nggak berefek ke pohon. Tapi itu pun masih menyebabkan pohon ini menjadi tidak subur. Makanya untuk kali ini lebih ekstrim ya, katakanlah pemeliharaan yang mungkin terakhir kali kalau dia memang nggak mau sehat, berarti emang karakter pohon ini udah nggak bisa disehatkan. Kalau dia nanti di ground, dia bisa terlihat pohonnya lebih lembab. Ini kan kering ini, jadi pohon ini kering. Jadi kemungkinan nutrisi yang kurang itu sih yang ininya, yang penyebabnya ya. Kebetulan tadi groundnya udah disiapin Om Iwan ya di belakang kita. Kita mempersingkat waktu karena kondisi hujan, kita langsung angkat aja ya. Oke sahabat Bonki Galeri, ini udah kita pisahkan dari potnya, kita langsung ke lokasi ground ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau pada saat penyehatan tanaman ya, pohon yang dari sakit, upayakan pangkal akar sampai ke setengah pohon itu tertutupin ya, agar nanti perakarannya bisa menyebar ke semua arah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita
balurin ya bahasanya ya. Kita timbun posisinya. Jadi memang pastikan posisi pohonnya benar-benar ketutupan. Nanti di kemudian hari saat kita penyiraman atau terkena hujan, posisinya akan madet dan tetap terlindungin pada bagian akar ya. Penyiraman di saat pertama kita nanam itu fungsinya buat pemadatan dan netralisir suhu ya, teman-teman Bonsai Galeri. Jadi walaupun kondisi hujan, tetap kita harus siram agar nanti kalaupun emang ada kurang padat, dia akan madat sendiri dengan kondisi penyiraman kita. Oke, teman-teman Bonsai Galeri, selesai sudah maintenance kita pada pohon ini ya. Mudah-mudahan hujan ini memberikan berkah kepada makhluk hidup, khususnya pohon ini ya, yang proses penyehatan, dan berkah juga buat kita semua ya, buat penonton channel Bonsai Galeri juga. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan dan dipermudah segala urusan. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Bye-bye.